Kematian Dr. Aulia, mahasiswa PPDS Anestesi Universitas Diponegoro kembali menjadi sorotan. Sejumlah bukti dugaan perundungan seperti rekaman suara Aulia tersebar ke publik. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang telah membentuk satuan tugas untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang terintegrasi dengan pelayanan terkait program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Sementara Komisi 9 DPR meminta Kementerian Kesehatan mengungkap bukti kematian Dr. Aulia untuk diserahkan ke aparat penegak hukum. Apakah kasus ini bisa terungkap dengan terang benderang? Kita akan membahasnya bersama Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Suharnomo. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mbak. Dan juga sudah bergabung Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Melki Lakalena. Bang Melki, selamat sore. Selamat sore. Baik, Bang Selamat Melki, sore, Mbak. Selamat sore, Prof. Kita ingin update terlebih dahulu hasil pertemuan rapat kerja Komisi 9 DPR bersama dengan Kementerian Kesehatan. Banyak memang yang dibahas, tapi salah satunya mengenai perundungan atau bullying ini di kalangan para dokter muda kita. Update-nya seperti apa, Bang Melki? Jadi pertama terkait dengan bullying ini, sejak pembahasan Undang-Undang Kesehatan, kami sudah mendapatkan banyak sekali laporan bahwa memang kita perlu juga melakukan perbaikan menyeluruh terkait dengan pendidikan dokter spesialis di tanah air. Yang memang laporan dari berbagai tempat itu ada indikasi bahwa proses bullying ini sudah terjadi secara sistematis dalam waktu yang lama dan perlu ada cara-cara yang radikal, yang terobosan yang betul-betul kuat untuk menghentikan ini sama sekali. Dan pasca Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 2023 ini disahkan, yang kebetulan kami sebagai Ketua Panjanya, dan memang ada ruang di mana para dokter-dokter yang selama ini juga diam, itu bisa bersuara. Ternyata memang ditemukan bahwa hampir di semua sekolah pendidikan dokter spesialis ini itu indikasi hal ini itu terjadi ya. Sekali lagi dimaksudkan indikasi itu karena ada satu dua yang muncul, tapi mereka memang tidak berani mengungkapkan dengan terang apa adanya karena memang dengan berbagai alasan. Nah, kami berharap agar waktu kami bicara sama Pak Menkes ya, dan jajaran terutama dengan Bu Ade selaku Dirjen Nakes ya di Kementerian Kesehatan, kami minta agar kasus yang terjadi di Undip ini itu bisa menjadi momentum kita untuk memperbaiki secara total bagaimana pendidikan dokter spesialis ini itu dipastikan betul-betul bersih dari praktek-praktek bullying ini. Walaupun memang ini tidak bisa seketika dilakukan, tapi kami berharap agar Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, khususnya Kemendikbud dan semua kampus-kampus setanah air yang memang melakukan program PPDS ini, benar-benar mencari cara yang sistematis bagaimana agar ini bisa dihentikan. Gitu. Jadi kasus Dr. Aulia ini kalau boleh menjadi kasus terakhir yang jangan lagi muncul di kemudian hari. Baik. Itu yang kami minta daripada Pak Menkes dan jajaran. Bang Melki tadi di awal menyatakan kasus ini juga sistematis karena menggunakan arti sistematis. Apakah memang ini selain tadi ya sudah dilakukan dalam rentang beberapa waktu, apakah artinya juga praktek ini diketahui oleh pihak misalnya pihak universitas atau pihak rumah sakit? Apakah ada temuan seperti itu? Ya, kalau kami lihat kan memang ini sistemnya yang terjadi itu membuat orang tidak berani bersuara. Saya punya ada beberapa tenaga ahli juga ataupun teman-teman yang memiliki tenaga ahli juga yang menyampaikan ini, tapi mereka sendiri ketika disuruh bersuara ke publik itu takut gitu. Takut karena ini menyangkut masa depan, karir mereka pertama di bidang pendidikan itu sendiri, maupun kalau ketika dia sudah lulus pun juga bagi orang-orang yang menyampaikan ini apa adanya juga itu mereka akan mengalami kesulitan ketika berpraktek. Nah, jadi ini tidak bisa, sekali lagi ini tidak bisa hanya dibebankan pada kampus saja menurut saya. Tapi kampus menjadi salah satu bagian kunci dari sebuah ekosistem pendidikan dokter spesialis yang kita sama-sama berbenah gitu. Kementerian Kesehatan mengambil peran di mana, Kemendikbud mengambil peran di mana, kampus mengambil peran di mana, dan juga rumah sakit pendidikan khususnya RSUP, rumah sakit umum pusat yang dimiliki oleh Kemenkes RI ataupun rumah sakit pendidikan lainnya, baik itu negeri maupun swasta, itu kami minta betul agar hal semacam ini itu harus segera dihentikan. Dan sekali lagi ya kami tidak mudah menemukan bukti yang mereka bisa bercerita dalam ruang publik, tapi ketika bertemu dengan, saya mendengar langsung ini ya dari misalnya Dr. Suirsam, teman kami yang senior kami di Komisi 9, atau misalnya Mas Edi Wuryanto yang pasti Pak Rektor juga kenal ya, dari Semarang dan juga yang lain itu
para dokter ini menyampaikan, dan tapi dengan catatan kami minta maaf, kami nggak berani ngomong di publik. Gitu. Baik, saya ke Prof. Suharnomo. Prof mengakui bahwa ini sistemik, ternyata praktek bullying ini terjadi di dalam kampus antara senior dan juniornya? Pertama kami sangat appreciate ya, terima kasih atas langkah dari DPR, Bang Melki. Kami sore ini mendengar sesuatu yang beda dengan yang lain, lebih berimbang, karena selama ini kita jadi sitting duck, betul-betul kita monster gitu ya. Jadi kami sangat terima kasih, appreciate atas langkah DPR untuk menjadikan ini pendidikan PPDS itu kalau disebut sebagai gunung es, ayo kita urai bareng-bareng. Jadi saya untuk yang perundungan ini tentu saja kami akan serahkan kepada pihak aparat ya, yang berwajib, yang berwenang, khusus loh ya untuk yang Ibu Dokter Aulia, murid kami sangat berduka atas hal tersebut. Kami serahkan sepenuhnya. Karena kan ada Irjen Kemenkes, kemudian Irjen dari Kemendikbudristek, kemudian dari kepolisian juga udah 3 minggu di sini. Jadi Undip sangat open, sangat terbuka pada penyelidikan dari pihak manapun. Silahkan. Bahkan dari CNN kalau mau datang ke kampus rame-rame ya silahkan. Dari DPR kami dengan senang hati akan menerima dan lain sebagainya. Monggo, ini sebagai laboratorium untuk perbaikan ke depan. Jadi tidak benar Undip menutupi dan lain sebagainya, kemudian menutupi pembulinya dan lain sebagainya. Mohon diketahui juga bahwa Undip itu memiliki stase yang banyak, tidak hanya di Karyadi, Bang Melki, tapi juga di beberapa RSUD dan juga di Rumah Sakit Nasional Diponegoro, tempat kami sendiri. Kasus ini terjadi di Karyadi, di instansi vertikal Kemenkes, dan emang Bang Melki nanti harus datang ke Karyadi juga. Ada surat edaran dari Direktur Pak Dirjen. Ya, operasi 24 jam, Bang. Jadi saya rasa itu tidak terjadi di Rumah Sakit Nasional Diponegoro dan di tempat lainnya. Operasi itu bisa 1 jam, bisa 6 jam, 7 jam kalau bleeding. Kemudian proses transfer of knowledge-nya itu juga melibatkan anak didik yang seperti itu, yang membutuhkan ketahanan dan lain sebagainya. Jadi untuk yang kasus bullying atau tidak, Undip benar-benar untuk saat ini tidak akan bersuara. Silahkan dari aparat yang menentukan apakah ini kasus seperti itu atau tidak. Kami sudah serahkan semuanya, Bang Melki, dari semester 1 sampai semester 5 record beliau secara lengkap. Jadi monggo dianalisis saja, karena selama ini kita, waduh repot banget, dikira melindungi dan sebagainya. Tahun 2021 memang kita ada by regulation memecat mahasiswa PPDS karena ya mirip-mirip seperti ini. Jadi dari kampus sendiri sudah benar-benar berkomitmen untuk zero bullying. Itu sangat jelas, regulasinya sangat jelas. Baik. Tetapi mohon juga dimengerti bahwa tugas itu hampir 98% ada di rumah sakit Karyadi, Bang. Ada di kementeriannya itu membutuhkan yang dia juga memiliki regulasi yang tersendiri. Di kami, di PPDS, clear. Tidak ada apa-apa, Wong, itu juga ada di Rumah Sakit Nasional Diponegoro, ada di rumah sakit daerah-daerah, semuanya nggak ada. Tetapi karena exhausted, karena mungkin beban yang berlebihan, ya mungkin beliau seperti yang ditulis di surat, nggak kuat. Karena benar-benar operasinya 24 jam, Mbak Melki. Oke, baik. Jadi saya mau sampaikan publicly bahwa monggo ini jadikan laboratorium hidup dan Undip betul-betul sangat terbuka untuk seluruh investigasi yang ada dari Kemenkes, dari Dikbud maupun dari aparat kepolisian. Baik, Prof. Kita sepakat itu ranah hukum adalah ranah kepolisian. Kita menunggu bagaimana hasil akhir nanti penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tapi kita berbicara sekarang mengenai sistem yang ada. Seperti tadi juga Bang Melki mengatakan universitas juga berperan di sana.
Jika kemudian ada sistem yang salah sehingga menghasilkan korban, kita tidak ingin itu terjadi kembali. Pertanyaan saya, seperti apa kemudian komitmen dari pihak kampus di luar tadi? Prof mengatakan cukup terbuka, silahkan ini laboratorium hidup, tapi evaluasi sistem apa yang bisa dilakukan untuk mencegah hal serupa? Jadi ini kan 100% pendidikan itu ada di rumah sakit, Mbak. Di rumah sakit sana. Dokter, presiden harus mengikuti siklus pola kerja yang ada di rumah sakit bersangkutan. Kalau dia menerapkan 24 jam operasi, berarti si anak ini kan harus mengikuti transfer of knowledge oleh seniornya. Ya kan? Karena kalau dia mungkin 1 jam baru operasi, nggak mungkin ditinggal juga. Karena kan untuk kolegium, untuk pendidikan PPDS itu kan dia harus menyelesaikan kasus tertentu, berapa jumlahnya itu sudah ada pastinya, Mbak. Jadi itu kolegium yang menentukan berapa PPDS ini dinyatakan lulus harus mengikuti menyelesaikan operasi berapa kasus. Nah, anak ini kan harus mengikuti dari seniornya yang ada di sana. Gambarannya Dan saat ini senior seperti itu, apa, Prof? Yang dilaporkan ke pihak Gimana? universitas saat ini beban dari para dokter ini seperti apa? Dari sisi beban, by regulation oleh Kemenkes itu kan 84 jam per minggu. Itu aja sudah 2 kali lipat. 2 kali lipat dari orang normal kita, Bang Melki, 40 jam. Umumnya karyawan biasa. Nah nanti mohon dari CNN juga tanya ke kementerian sana. Selain itu, selain 84 jam, nah ini yang seperti ini yang harus juga diinvestigasi. Kenapa bisa muncul bahwa operasi itu 24 jam sehingga menjadikan dokter mau senior mau junior tidak bisa istirahat. Oke, baik. Itu Berarti mohon diklarifikasi baik. sehingga dengan sayapnya patah. Kami betul-betul sitting duck, nggak bisa ngomong, kalau ngomong dianggap melindungi pembuli, padahal kami sudah sampaikan. Kementerian Kesehatan, Baik. Dikbudristek, aparat, monggo ke Undip silahkan, Oke, 100% baik, Prof. kita akan dukung. Baik, Apapun yang terjadi. berarti ada pertanyaan baru nanti yang juga harus dijawab Bang Melki. Apakah kemudian mengenai beban ini sendiri, bagaimana dengan tanggung jawab dari rumah sakit? Seperti apa? Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Baik, kita masih berbicara mengenai dugaan perundungan yang diduga juga menyebabkan kematian dari Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswa PPDS Anestesi Universitas Diponegoro. Masih bersama saya saat ini Emmanuel Melkiades Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR, dan juga Suharnomo, Rektor Universitas Diponegoro. Saya akan ke Bang Melki sekarang menjawab pertanyaan tadi dari Prof sendiri. Peran rumah sakit ini ternyata juga penting untuk kemudian melakukan perbaikan sistem saat ini, Bang Melki. Apakah kemudian ini juga menjadi concern dari Komisi 9? Itu yang tadi kami sampaikan bahwa persoalan ini harus diteliti secara mendalam, lebih detail lagi terkait dengan apa saja faktor yang menyebabkan kasus Aulia ini terjadi, ataupun kasus-kasus semacam ini yang juga terjadi di berbagai jenis macam PPDS ya. Hari ini kan di anestesi ya, kita lihat yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor bahwa orang bisa bekerja untuk operasi selama 24 jam di satu rumah sakit sebesar Karyadi Semarang misalnya. Tapi yang paling penting adalah kita mesti meneliti dengan baik penyebabnya itu, apa saja yang membuat seorang PPDS ini menjadi sangat tertekan dan kemudian bisa mengambil atau bisa mengalami hal-hal semacam ini. Tentu tadi disampaikan ya, ada kasus atau ada kejadian yang itu mungkin peran rumah sakitnya terlalu tinggi sebagai faktor penyebab. Nah, tapi sebenarnya gini ya, kita ini di Undang-Undang Kesehatan yang baru ini, Mbak, itu ada 2 jenis pendidikan dokter spesialis saat ini. Satu yang namanya university base yang dilakukan seperti oleh Undip dan kampus-kampus negeri ternama yang lain ya, UGM, UI dan sebagainya. Satu lagi yang dari Undang-Undang Kesehatan ini namanya pola hospital base. Karena memang kita tahu bahwa kita sangat kekurangan bukan cuma dokter umum, tapi dokter spesialis kita sangat kurang. Maksud dokter anestesi dan berbagai dokter spesialis lainnya. Nah, memang kalau kami dengar kabar ya, dapat masukan juga informasi yang diberikan adalah
eh, teman-teman atau dari PPDS ini sering sekali itu mereka mengambil pekerjaan yang itu semestinya tidak seharusnya mereka lakukan, tapi harusnya dilakukan oleh dokter-dokter yang memang sudah lulus PPDS atau sudah menjadi dokter spesialis sebenarnya. Jadi terkadang itu memang adik-adik kita di PPDS ini, itu kalau informasi yang kami dapatkannya, kadang-kadang itu bukan lagi sebagai seorang yang lagi bersekolah, menjadi seorang yang kemudian diawasi dalam melakukan pekerjaannya di dokter spesialis tertentu ini, seperti anestesi dokter Aulia ini. Tapi terkadang mereka sudah seperti dokter spesialis yang yang sudah berpraktek gitu, dan yang mereka sudah akhirnya menjadi seorang yang bekerja itu melampaui tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, saya setuju, melampaui apa yang menjadi Bang Melki? waktunya. Mereka kemudian mengambil Nah itu alih dari saya bilang peran lagi, itu. umumnya adalah dokter-dokter senior itu terkadang karena berbagai kesibukan juga yang mereka mungkin ada, katakanlah mungkin praktek di rumah sakit yang lain ataupun juga mungkin praktek di luar misalnya, saya tidak kita masih mencari satu-satu ya, tapi umumnya mereka dibolehkan lebih dari satu rumah sakit ya, jadi bisa dari rumah sakit kedua atau yang ketiga. Terkadang itu juga mungkin mereka tidak mengawasi langsung pekerjaan ini, dan mereka menyerahkan kepada dokter-dokter PPDS ini. Ini yang tadi disampaikan bahwa menjadikan beban dari si dokter PPDS ini, yang harusnya normalnya orang kerja itu 8 jam misalnya, lemburnya dia pun misalnya tambah 2 jam, katakanlah begitu ya. Itu dia bisa kemudian kalau dari berbagai kisah itu bisa menjadi puluhan jam, bahkan sampai 20 jam misalnya. Atau tadi seperti Pak Rektor sampaikan sampai 24 jam gitu. Jadi mereka harus mencuri-curi waktu di tengah pekerjaan ini untuk mereka makan. Mereka harus mencuri-curi waktu untuk mereka bisa katakanlah rebahan sebentar gitu. Dan sementara pekerjaan sebagai dokter anestesi ini biar semua masyarakat tahu ya, semua jenis operasi itu tidak akan dilakukan sebelum dokter anestesi itu menentukan bagaimana dosis terhadap si pasien akan dioperasi ini. Karena itu ada hitung-hitungannya di dokter anestesi itu, mereka akan memberikan takaran yang tepat untuk pasien ini, jenis operasi ini, anestesinya itu harus dibuat seperti apa gitu. Jadi kalau tanpa dokter anestesi, operasi pasti tidak akan terjadi seperti tadi keluhan dari Pak Rektor tadi. Nah ini yang memang menurut saya ke depan juga ini para teman-teman di OP dan para senior-senior dokter spesialis ini, kami berharap agar ini sekali lagi menjadi pelajaran berharga, agar kita merubah pola kerja kita yang mungkin saja benar yang kami dapatkan informasi ini, bahwa para senior ini terlalu memberikan beban kerja itu kepada para anak-anak muda ini, akhirnya membuat mereka kelebihan beban. Dalam usia mereka yang masih muda, dalam kapasitas mereka bekerja juga mungkin masih terbatas, dengan ketidakmampuan mereka karena mereka juga masih belajar misalnya, akhirnya mereka dipaksa untuk bekerja melampaui kemampuan. Ini yang menurut saya menyebabkan tekanan berlebihan yang membuat mereka akhirnya menjadi seperti kejadian Dr. Aulia ini, menjadi akhirnya mengalami hal-hal yang fatal semacam ini. Jadi saya pikir begini, buat kita semua ya, adalah pelajaran pengalaman ini menurut saya harus ada audit yang dilakukan baik oleh kampus maupun oleh para manajemen rumah sakit itu terkait dengan beban kerja dan real kerja di lapangan dari masing-masing yang dilakukan ini. Dan saya pikir memang Kemenkes sebenarnya sudah mulai melakukannya, sehingga kalau kita pernah mendengarkan di waktu yang kemarin itu ada kejadian di mana ada ya semacam pro kontra antara dokter muda dan dokter senior terkait dengan penilaian berbasis kinerja, dan itu berimplikasi bagi pendapatan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan yang di beberapa rumah sakit sudah mulai dijalankan. Oke. Ini harus didorong dan juga harus diawasi oleh Komisi 9 DPR RI dan juga masyarakat, ini yang terpenting. Prof, sebagai penutup sekali lagi, banyak upaya yang sudah dilakukan, pihak universitas sudah disampaikan juga kepada publik. Sekali lagi, bagaimana komitmen ke depannya, bagaimana mengawal agar tidak ada aulia-aulia lain yang kemudian menjadi korban akibat sistem yang sama-sama ini menjadi perhatian, menjadi PR bagi kita semua. Ya, saya rasa ini kan gunung es ya, seperti dibilang oleh Pak Kemenkes. Jadi kami sangat setuju tadi dari Bang Melki untuk ayo ini jadikan laboratorium hidup gitu. Jadi soal bullying, Mbak, ini tuh biasa kami. Kami sudah 3 orang dari tahun 2021, 2023, 2. Kalau dia terbukti bullying pasti kena DO, karena kita punya aturan regulasi yang ketat bahwa zero bullying itu harus gitu loh.
tetapi kami juga jangan dipaksa kalau ini bukan karena bullying, tapi karena sebab lain harus bullying gitu. Jadi kami tuh gimana ya? Wong kita sudah didatangi Irjen Kemenkes, semua data dari semester satu sudah kita sampaikan, fakta-fakta lapangan tentang beliau, tapi tetap munculnya kayak gitu, framingnya kayak gitu. Jadi ya sudahlah gitu, kami sudah nggak bisa apa-apa, kami punya pimpinan di Kemendikbudristek, ya kami sampaikan faktanya seperti ini. Kalau tentang bullying sendiri, Mbak bisa lihat di sini, ini DO dari mahasiswa kita yang terbukti, kemudian sudah ada 3. Jadi tentang bullying kalau benar ada dari kementerian, dari aparat mengatakan itu betul bullying, pasti kita DO. Karena itu regulasi kita sangat ketat, tetapi mohon juga dipahami kalau ada sebab lain, ya jangan kita benar-benar dipaksa harus bullying, bahwa itu penyebabnya bullying. Kita ingin fair aja, bahwa bullying tidak boleh ada di seluruh kampus. Dan kita committed, tadi disampaikan oleh Bang Melki, bahwa mari kita bersama Kemenkes dan Kemendikbudristek dan yang lain, ayo kita jadikan ini pelajaran yang sangat penting dan Undip sangat terbuka untuk seluruh jenis investigasi dan perbaikan ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Kita tahu proses penyelidikan satu hal, tapi untuk pengungkapan dugaan bullying yang terjadi di kalangan para dokter ini juga menjadi concern utama dan sekali lagi perbaikan sistem itu yang kita nantikan. Terima kasih Bang Melki sudah berbincang bersama kami. Terima kasih Prof sudah berbincang bersama kami. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih.